Jakarta tengah disergap terik. Di antara gedung-gedung pencakar langit di kawasan bisnis, Bank Sentral Majapahit berdiri megah dengan fasad kaca berlapis emas. Di balik pintu putar ber-AC itu, tersimpan aura eksklusivitas dan efisiensi yang dingin. Pintu otomatis itu bergeser, dan masuklah seorang pria sepuh. Pak Leman, 72 tahun. Ia mengenakan kemeja lengan pendek katun warna abu-abu pudar yang telah beberapa kali dijahit halus di bagian ketiak, dan celana kain sederhana. Di kakinya, sandal jepit karet yang sudah menemani bertahun-tahun. Rambutnya memutih, kulitnya keriput oleh matahari dan waktu, tetapi langkahnya masih tegak meski pelan. Ia langsung menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Di tengah lautan jas, dasi, dan gaun kerja para eksekutif muda, kehadirannya bagai noda pada kanvas yang sempurna. Beberapa nasabah melirik, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Seorang satpam muda mengerutkan kening, tetapi memilih diam. Dengan ketenangan yang dipelajari seumur hidup, Pak Leman menuju loket 3, antrean untuk transaksi non-prioritas. Saat gilirannya tiba, ia mengulurkan sebuah kartu ATM yang sudah lusuh dan usang ke balik kaca. "Saya ingin menarik dana, nak." "Jumlahnya cukup besar," ucapnya dengan suara parau namun sopan. Mbak Riana, petugas teller yang mungkin seusia cucunya, menerima kartu itu. Jari-jarinya yang terawat dengan kuku akrilik mengetik dengan cepat. Matanya meneliti layar, lalu beralih ke wajah Pak Leman. "Untuk penarikan di atas 100 juta, Bapak harus menunjukkan KTP asli," katanya. Suaranya datar seperti membaca manual. Wajah Pak Leman berubah. Tangan tuanya yang bergetar halus mulai meraba-raba saku kemejanya, lalu saku celana. Kosong. Ia membuka tas kain kecil yang dibawanya, mengobrak-abrik isinya. Sebotol air minum, selembar sapu tangan, obat rutin. Tidak ada. "Astaga, saya kira tadi sudah saya masukkan," gumannya, napas mulai tersengal. Kepalanya pusing. Ingatannya melayang ke pagi tadi, saat ia buru-buru meninggalkan rumah kontrakannya setelah menerima telepon mendesak dari panti jompo binaannya. Ia lupa memeriksa dompet. "Maaf, Pak. Aturannya jelas. Tidak ada KTP, tidak bisa transaksi," ucap Mbak Riana. Kali ini nada suaranya terdengar semakin tidak sabar. Ia melirik antrean di belakang Pak Leman yang sudah mulai panjang. Desahan kesal terdengar dari loket 2, tempat Mas Adit, teller lain, berdiri. Lagi-lagi begitu. Orang tua kok urusan ban, dokumen saja tidak lengkap. Bikin antrean jadi molor, gerutunya cukup keras agar Pak Leman dan beberapa nasabah lain mendengar. Telinga Pak Leman memanas. Bisikan-bisikan mulai bergaung di balik punggungnya. "Lihat tuh, pakai sandal jepit mau narik duit banyak. Apa tidak salah loket?" bisik seorang ibu dengan tas branded. "Mungkin kartunya juga cuma iseng. Atau malah bukan miliknya," sahut suami si ibu, dengan tawa kecil yang sinis. "Kasihan sih, tapi ya, harusnya urusan sama anaknya. Masa sendiri-sendiri?" timpal wanita lain. Setiap bisikan seperti jarum panas yang ditusukkan ke kulitnya yang sudah menipis. Ia merasa menyusut, menjadi sangat kecil dan tak berarti di tengah kemegahan marmer dan lampu kristal ini. Matanya berkaca-kaca, tapi air mata itu ditahannya. Ia sudah terbiasa dengan kesunyian, tapi tidak dengan penghinaan yang sedemikian vulgar. "Bapak bisa kembali lain kali dengan dokumen lengkap," ucap Mbak Riana akhirnya, menyerahkan kembali kartu ATM yang lusuh itu tanpa pandangan. Gesturnya jelas, "Persembahan Anda ditolak." Pak Leman mengambil kartunya, tangannya gemetar lebih keras. Rasa malu yang membara memaksanya untuk segera pergi. Ia berbalik, mencoba menyusuri lorong panjang menuju pintu, tetapi kepalanya semakin pusing. Ia butuh menghubungi Reza, putra satu-satunya. Ia merogoh saku, mengeluarkan telepon genggam, jadul, yang layarnya sudah retak. Tekan tombol, layar tetap gelap. Baterai habis, kepanikan yang sesungguhnya mulai menjalar. Ia melihat sekeliling, mencari wajah yang ramah. Matanya tertumbuk pada seorang wanita muda yang sedang mengisi formulir. "Maaf, Nyonya, boleh saya pinjam telepon sebentar? Saya perlu menelepon anak saya," pinta Pak Leman,
Suaranya tercekat, wanita itu menoleh, matanya menyapu tubuh Pak Leman dari atas ke bawah dalam sekejap. Lalu, tanpa kata, ia menggeleng cepat dan kembali menunduk ke formulirnya. Seolah Pak Leman adalah pengganggu yang tak pantas diacuhkan. Percobaan kedua pada seorang bapak berkemeja rapi berakhir dengan gerakan tangan menolak yang halus dan pandangan yang menghindar. Di ban yang penuh dengan orang ini, Pak Leman tiba-tiba merasa sendiri bagai sebatang karang di tengah lautan. Ia terasing di keramaian. Setiap detik terasa panjang dan menyiksa. Ia hanyalah si kakek jadul yang merepotkan dalam narasi mereka. Saat ia hampir menyerah, duduk lesu di kursi tunggu yang keras, sebuah suara menghampirinya. "Pak, Bapak baik-baik saja?" Suara itu lembut, jernih, dan penuh perhatian yang tulus. Sebuah kontras yang mencolok dari segala dingin yang ia rasakan. Pak Leman mengangkat kepala. Di depannya berdiri seorang gadis muda, mungkin mahasiswa. Dia memakai kaos polos dan jeans sederhana, tas ransel di punggung, dan senyuman yang hangat. Rambutnya diikat ekor kuda, wajahnya tanpa riasan berlebihan, tapi matanya bersinar dengan kecerdasan dan empati. Namanya Mira. Saya tidak bisa bertransaksi. Saya lupa KTP. Telepon saya mati, ucap Pak Leman, suaranya pecah. Rasa lega yang tak terduga membuatnya hampir menangis. Mira tidak ragu. "Tenang, Pak. Ini, pakai telepon saya." Dia mengulurkan ponselnya. "Bapak hubungi siapa?" "Saya bantu." "Anak saya." "Reza," jawab Pak Leman sambil mencoba mengingat nomornya. Tangannya masih gemetar, tapi nasib sepertinya masih belum memihak. "Nomor Reza tidak bisa dihubungi. Ponsel yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan." Harapan yang baru muncul di dada Pak Leman runtuh lagi. Mira melihat keputusasaan di wajah tua itu. "Bapak jangan khawatir. Saya yang coba hubungi." Dengan tenang, dia mencari kontak darurat, menghubungi sekretariat perusahaan yang ia tahu adalah milik keluarga itu, sebuah informasi yang ia ketahui karena pernah membaca artikel bisnis. Sementara itu, di loket, Mbak Riana dan Mas Adit memperhatikan. Mereka berbisik. "Si Mira sok baik lagi. Mau cari pujian kali?" sergah Mas Adit. "Dasar anak kemarin sore. Nanti kalau ditipu jangan nyesal," tambah Mbak Riana dengan mata berputar tapi Mira acuh. Fokusnya hanya pada membantu Pak Leman. Beberapa menit yang tegang berlalu. Lalu, pintu utama ban terbuka dengan hentakan seorang pria memasuki ruangan. Tingginya sekitar 180 cm, berpostur tegap, dengan setelan jas hitam yang tampak dibuat khusus. Langkahnya cepat, penuh wibawa, dan matanya langsung menyapu ruangan dengan intensitas yang membuat suasana seketika berubah. Beberapa nasabah yang mengenalnya langsung berbisik, "Itu Reza Wijaya." Dialah putra Pak Leman. Reza Wijaya, CEO konglomerat teknologi dan properti yang namanya sering menghiasi halaman bisnis, wajahnya dingin, marah yang tertahan rapi. Ia berjalan langsung ke loket 3, mengabaikan antrean. Suaranya, rendah namun memotong, ditujukan pada Mbak Riana yang kini wajahnya pucat membiru. "Saya Reza Wijaya." "Bapak saya, Leman Wijaya, ada masalah apa di sini?" Mbak Riana gagap. Kami hanya menjalankan prosedur, Pak." "Bapak tidak membawa KTP? Prosedur?" Reza memotong, suaranya seperti baja. "Apakah prosedur Anda juga termasuk mempermalukan nasabah, bergosip, dan menunjukkan sikap tidak hormat pada seorang senior?" Tatapannya beralih ke Mas Adit, yang langsung menunduk. Ia kemudian menoleh ke arah ayahnya, yang kini ditemani Mira. Ekspresinya melembut sepersekian detik sebelum kembali keras pada petugas bank. "Bapak saya bukan hanya nasabah biasa. Beliau adalah pemegang saham utama di bank ini, dan donatur tetap untuk belasan panti jompo dan rumah sakit anak. Uang yang ingin beliau tarik hari ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membeli alat kesehatan darurat." Ia berhenti, membiarkan kata-katanya menggema di atrium bank yang kini sunyi sepenuhnya. Semua orang terdiam, terpaku.
Tapi tampaknya, bagi kalian, nilai seseorang hanya diukur dari seberapa baru sepatunya, atau seberapa lengkap kertas yang dia bawa. Diam yang menyelimuti ruangan itu begitu pekat, lebih keras daripada teriakan manapun. Pak Leman berdiri di samping Mira, melihat putranya membelanya, dan melihat perubahan drastis di wajah-wajah orang yang tadi merendahkannya. Rasa malu yang tadi membakar dirinya, kini berpindah ke wajah para petugas dan nasabah yang tadi menghakiminya. Pertunjukan belum usai. Dan Pak Leman, pria sederhana dengan sandal jepit itu, tiba-tiba menjadi pusat dari sebuah pelajaran yang mahal tentang penilaian dan harga diri. Diam yang menyelimuti atrium Bank Sentral Majapahit terasa nyaris fisik. Semua aktivitas terhenti. Para nasabah yang tadi sibuk dengan urusan mereka sendiri, kini terpaku menyaksikan drama yang tak terduga ini. Beberapa wajah yang sebelumnya mencibir, sekarang memerah karena malu. Petugas keamanan yang tadi cuma mengamati dari jauh, kini berdiri kaku tak tahu harus berbuat apa. Di pusat badai itu, Reza Wijaya tetap seperti patung granit yang dingin. Matanya yang tajam beralih dari Mbak Riana yang nyaris menangis, ke Mas Adit yang tak berani menatap, lalu menyapu seluruh ruangan seolah menantang siapapun untuk membantah. Apakah perlu saya memanggil Pak Dirut ke sini untuk menjelaskan ulang tata cara melayani pemegang saham utama? Tanya Reza, suaranya datar namun setiap kata punya berat yang menggentarkan. Mbak Riana langsung membungkuk nyaris 90 derajat, suaranya bergetar. Tidak. Tidak perlu, Pak Reza. Kami salah besar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Leman dan kepada Bapak. Reza tidak langsung menerima permintaan maaf itu. Dia berjalan mendekati ayahnya, Pak Leman, yang masih berdiri di samping Mira. Ekspresinya melembut seketika. Ayah, kenapa ayah tidak bilang dari awal? Ayah bisa telepon saya, ucapnya. Suaranya penuh kelembutan yang kontras dengan sikapnya tadi. Pak Leman menghela napas pendek, matanya berkaca-kaca. Ayah tidak mau merepotkan, nak. Ayah kira ini urusan sederhana. Dan, telepon ayah habis baterai. Jawaban sederhana itu mengandung seluruh sifatnya. Mandiri, tidak ingin merepotkan anak, dan sedikit ceroboh karena terlalu fokus pada niat baiknya. Reza memandang gadis muda di sebelah ayahnya. Terima kasih telah membantu ayah saya. Saya Reza. Mira mengangguk, sedikit gugup tapi tetap tenang. Sama-sama, Pak. Saya Mira. Saya cuma membantu sebisanya. Reza memberikan anggukan singkat yang penuh makna, lalu kembali menghadapi situasi. Ia tidak ingin membuat ayahnya semakin tidak nyaman. Tapi pelajaran harus diberikan. Baik, ucapnya pada petugas bank. Saya ingin transaksi ayah saya diproses sekarang. Dan saya ingin bertemu dengan manajer cabang. Tak sampai 5 menit, Bapak Yusuf, manajer cabang yang berkemeja rapi dan berkacamata, muncul dengan wajah berkeringat dingin. Ia telah mendapat laporan singkat dan langsung memahami parahnya situasi. Pak Reza, sungguh kami minta maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Ini adalah kegagalan pelayanan kami yang paling memalukan, ucapnya sambil membungkuk. Reza mengangkat tangan. Saya tidak butuh permintaan maaf, Pak Yusuf. Saya butuh perubahan. Apa gunanya ban sebesar ini jika value tertingginya, yaitu rasa hormat, bisa hilang hanya karena seseorang tidak tampak layak di mata staf Anda? Kemudian, Reza menoleh ke arah para nasabah yang menyaksikan. Suaranya lantang dan jelas, ditujukan untuk semua. Izinkan saya memperkenalkan, Leman Wijaya. Ayah saya. Mungkin kalian mengenal saya, tapi sedikit yang tahu bahwa setiap kesuksesan saya berawal dari prinsip yang ayah tanamkan. Bekerja keras, hidup sederhana, dan berbagi sebanyak mungkin. Dia berjalan perlahan mendekati ayahnya, meletakkan tangan di pundak tua itu dengan penuh kebanggaan. Ayah ini orang yang menolak tinggal di rumah mewah, lebih memilih rumah kontrakan sederhana agar bisa merasakan kehidupan nyata. Beliau yang menolak mobil sedan mewah, lebih memilih naik angkot atau jalan kaki agar bisa mengobrol dengan tukang becak, penjual gorengan, dan tetangga-tetangga biasa. Setiap rupiah yang ayah tabung di bank ini, bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk disalurkan. Reza berhenti sejenak, memastikan setiap orang mendengar. Hari ini, ayah ingin menarik dana besar. Bukan untuk beli mobil baru,
atau liburan ke luar negeri. Tapi untuk membeli 10 unit ventilator bayi yang mendesak dibutuhkan RS Anak Harapan, dan untuk membiayai operasi katarak gratis bagi 50 nenek kakek di Panti Ureda Surya Kencana. Getaran emosi melanda ruangan itu. Beberapa orang memalingkan muka, malu. Seorang ibu muda yang tadi ikut membisikkan hinaan, kini menyeka sudut matanya dengan ujung jilbabnya. Suasana berubah total. Dari penghinaan menjadi rasa hormat yang dalam. Dari prasangka menjadi rasa kagum, Pak Leman sendiri merasa agak tidak enak dengan semua perhatian ini. Dia menarik lengan jas putranya. Sudah, Reza. Cukup. Yang penting urusannya bisa dilanjutkan. Tapi Reza tahu momen ini penting. Ini bukan tentang pembalasan, tapi tentang pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, lanjut Reza. Kita hidup di dunia yang terlalu cepat menilai. Dari mobil apa yang kita kendarai, dari merek tas yang kita bawa. Tapi ayah saya mengajarkan pada saya, "Nak, harta sejati bukan yang bisa kamu pamerkan, tapi yang bisa kamu bagikan tanpa perlu ada yang tahu." Dan itu, tekannya, adalah kelas yang sesungguhnya. Pak Yusuf, sang manajer cabang, segera bertindak. Segera proses transaksi Bapak Leman dengan prioritas tertinggi. Dan siapkan ruang VIP untuk beliau. Namun, Pak Leman menggeleng. Tidak usah repot-repot. Saya baik-baik di sini saja. Tapi, ia menatap Mbak Riana dan Mas Adit, lain kali, tolong perlakukan setiap nasabah seperti Anda ingin keluarga Anda diperlakukan. Kalimat sederhana dari pria sederhana itu lebih tajam dari segala teguran manajer manapun. Kedua petugas itu hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata-kata. Transaksi akhirnya berjalan lancar. Dalam waktu singkat, segala administrasi beres. Saat meninggalkan bank, Pak Leman berjabat tangan dengan Pak Yusuf. Tidak apa-apa, anak muda. Kita semua bisa belajar. Lalu, ia menghampiri Mira yang masih menunggu di pinggir. Terima kasih, Nak. Kamu seperti malaikat yang diutus tepat waktu. Tuhan yang akan membalas kebaikanmu. Mira tersipu. Sama-sama, Pak Leman. Saya senang bisa membantu. Reza mendekati Mira, mengulurkan kartu namanya. Terima kasih sekali lagi, Mira. Kalau tidak keberatan, boleh saya minta kontak Anda? Saya rasa orang dengan empati dan keteguhan seperti Anda adalah aset yang langka. Mira menerima kartu itu dengan kedua tangan, hati berdebar. Ia tak menyangka bantuan kecilnya akan berujung seperti ini. Di luar, panas Jakarta masih sama. Tapi bagi Pak Leman, dunia terasa sedikit lebih adil. Ia naik ke dalam mobil mewah yang dikemudikan sopir pribadi putranya, namun pikirannya masih pada ventilator bayi dan para lansia di panti jompo. Kamu tidak perlu marah-marah begitu, Reza, ucapnya lembut. Ayah, saya tidak marah. Saya melindungi, jawab Reza tegas. Dan saya ingin dunia tahu siapa ayah sebenarnya. Bukan untuk pamer, tapi agar mereka sadar, jangan pernah meremehkan sesama. Sementara itu, di dalam ban, gelombang malu dan introspeksi masih terasa. Mbak Riana menangis di ruang istirahat. Aku merasa seperti monster, isaknya pada rekan kerjanya. Mas Adit menghela napas panjang. Kita terlalu terbiasa melihat angka di layar, sampai lupa melihat manusia di baliknya. Pak Yusuf segera mengadakan rapat dadakan. Mulai hari ini, pelatihan customer service kita tidak lagi sekadar teknis, tapi tentang empati dan nilai manusia. Kisah Pak Leman hari ini akan menjadi studi kasus wajib. Cerita itu mulai menyebar. Seorang nasabah yang merekam sebagian kejadian dengan ponselnya, mengunggahnya di media sosial dengan judul, "Judge a Book by Its Cover?" Kisah inspiratif bapak tua bersandal jepit versus ban megah. Video itu mulai viral. Komentar berdatangan, ini tamparan keras buat kita yang suka judging people. Salut buat Pak Tua. Dan anaknya keren, defend his father with class. Petugas banknya harus di-training ulang. Si mbak muda yang bantu itu, hati mulianya. Tak lama,
Telepon di meja kerja Reza Wijaya berdering. Dari sekretarisnya, "Pak, ada telepon dari redaksi Inspirasi Bangsa. Mereka ingin mewawancarai Bapak dan Bapak Leman untuk feature story." Reza tersenyum tipis. Ia melihat ayahnya yang sedang asyik menelpon RS anak untuk memastikan ventilator segera diproses. "Jawab saja. Terima kasih atas minatnya. Tapi ayah saya bukan orang yang suka publisitas. Prinsip beliau, kebaikan yang dibisikkan punya gaung yang abadi. Kebaikan yang diteriakan, seringkali cuma gema yang cepat pudar." Namun, sesuatu yang lebih besar sedang menggeliat di benak Reza. Tatkala ia melihat tatapan tulus Mira saat membantu ayahnya, dan prinsip hidup ayahnya yang ia junjung tinggi, sebuah ide besar mulai terbentuk. Mungkin, dari insiden memalukan ini, bisa lahir sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bisa mengubah tidak hanya satu ban, tetapi mungkin cara berpikir banyak orang, dan semua itu berawal dari seorang pria tua bersandal jepit, yang dengan keteguhan hatinya, tanpa sadar telah mengguncang tembok arogansi di sebuah ban megah. Keesokan harinya, suasana di Bank Sentral Majapahit masih terasa berbeda. Suara telepon dan ketikan keyboard masih sama, tapi ada nuansa kewaspadaan yang baru di antara para karyawan. Mbak Riana dan Mas Adit melaksanakan tugas mereka dengan sikap yang jauh lebih rendah hati dan penuh perhatian. Terkadang masih diselipi rasa malu. Kisah Pak Leman telah menjadi pelajaran yang hidup, dibahas dalam briefing pagi dan menjadi pengingat diam-diam di balik setiap senyuman pelayanan. Sementara itu, di kediaman Pak Leman yang sederhana di kawasan Menteng Dalam, pagi itu diisi dengan secangkir teh hangat dan rencana yang jelas. Beliau sudah menghubungi RS Anak Harapan dan Panti Ureda Surya Kencana. Ventilator bayi akan tiba dalam 3 hari, dan jadwal operasi katarak sudah dirancang untuk 2 minggu ke depan. Wajahnya berseri-seri, jauh lebih berarti baginya daripada segala kemewahan dunia. Di sudut lain kota, di sebuah kafe dekat kampus, Mira sedang menatap layar laptopnya, namun pikirannya melayang. Kartu nama Reza Wijaya tergeletak di samping mouse, terasa seperti portal ke dunia yang sama sekali berbeda. Dia adalah mahasiswa semester akhir Fakultas Ekonomi, sedang galau mencari topik skripsi dan tempat magang. Bantuan spontannya kemarin terasa seperti adegan dalam film, dan kini dia bertanya-tanya, apakah balasannya akan datang? Ataukah itu sekadar formalitas belaka? Teleponnya bergetar. Nomor tak dikenal. "Halo, Mira? Ini Reza Wijaya." Mira nyaris menjatuhkan gelas kopinya. "Iya, Pak Reza. Selamat pagi." "Selamat pagi. Saya tidak ingin mengganggu waktumu, tapi saya punya sebuah proposal. Apakah kamu punya waktu bertemu siang ini? Mungkin untuk makan siang yang sederhana?" Jantung Mira berdebar kencang. Baik, Pak. Saya ada waktu." "Bagus. Saya akan jemput di kampus jam 12. Pertemuan itu berlangsung di restoran sederhana yang nyaman, jauh dari kesan mewah. Reza datang dengan kemeja lengan panjang sederhana, tanpa embel-embel simbol status. "Terima kasih sekali lagi untuk kemarin, Mira," ucapnya sambil menuangkan air mineral. "Tindakanmu tidak hanya membantu ayah, tapi juga mengingatkan banyak orang tentang arti kemanusiaan." "Saya hanya melakukan hal yang seharusnya, Pak," jawab Mira, masih gugup. "Justru itulah yang langka," sahut Reza. "Banyak orang tahu yang seharusnya, tapi sedikit yang melakukannya, apalagi tanpa pamrih." Dia menjeda, memandang Mira dengan serius. "Saya punya yayasan, Daya Harapan Nusantara. Fokus kami pada pendidikan anak-anak marginal dan kesehatan lansia. Cara berpikirmu dan tindakanmu kemarin sangat selaras dengan nilai-nilai yayasan. Saya ingin menawarkanmu posisi sebagai magang khusus untuk program kemitraan sosial." Mira terdiam, tak percaya. Ini bukan sekadar magang biasa, ini akses langsung ke jantung filantropi level tinggi. Saya sangat tersanjung, Pak. Tapi saya hanya mahasiswa biasa. Apa saya mampu? Reza tersenyum. Ayah saya selalu bilang, orang yang merasa biasa, tetapi mau bertindak luar biasa, itulah yang akan membuat perubahan. Saya melihat itu padamu.
Kamu bisa belajar teknisnya. Tapi ketulusan dan empati, itu tidak bisa diajarkan. Itu sudah kamu miliki. Tawaran itu jelas bukan sekadar balas budi. Ini adalah pengakuan. Mira menerimanya dengan air mata syukur di pelupuk mata. 2 minggu kemudian, program operasi katarak gratis di Panti Ureda Surya Kencana dimulai. Pak Leman hadir bukan sebagai donatur yang berdiri di podium, tetapi sebagai relawan yang membantu mendampingi para lansia, menyuapi mereka makan siang, dan mendengarkan cerita-cerita mereka. Reza dan Mira juga ada di sana, turun langsung mengkoordinasi logistik dan dokumentasi. Seorang nenek, Mbok Sum, memegang tangan Pak Leman setelah operasinya. Matanya masih tertutup perban. Terima kasih, Pak. Sudah bertahun-tahun saya lihat dunia ini seperti kabut. Besok, saya bisa lihat cucu-cucu saya dengan jelas lagi, ucapnya dengan suara bergetar. Pak Leman hanya memeluknya. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Di saat-saat seperti ini, semua penghinaan di ban seketika sirna, tergantikan oleh kepuasan yang tak terucapkan. Reza, yang menyaksikan ayahnya, merasa sebuah kebanggaan yang lebih dalam dari sekadar kesuksesan bisnis. Dia mendekati Mira yang sedang mencatat nama-nama peserta. Inilah warisan sejati yang ingin ayah tinggalkan. Bukan uang, tapi jejak kebaikan yang bisa dirasakan langsung. Mira mengangguk, terinspirasi. Saya mulai mengerti, Pak. Bisnis bisa membangun gedung, tapi hanya hati yang bisa membangun harapan. Ide besar yang sempat terbersit di benak Reza mulai menemukan bentuknya. Malam itu, di rumahnya, dia menyusun sebuah proposal yang revolusioner untuk Bank Sentral Majapahit. Rapat Dewan Direksi Bank Sentral Majapahit, sepekan kemudian. Reza hadir sebagai pemegang saham mayoritas. Suasana tegang. Dia meletakkan proposal di atas meja. Apa yang terjadi pada ayah saya bukan insiden kecil. Itu adalah gejala dari penyakit yang lebih besar, elitisme dan prasangka berbasis penampilan yang menggerogoti nilai inti industri jasa kita, buka Reza. Kami sudah melakukan pelatihan ulang, Pak Reza, sangkal salah satu direktur. Pelatihan itu memperbaiki gejala, bukan penyebab, balas Reza. Saya usulkan sebuah program percontohan, layanan setara. Di cabang-cabang utama, kita hapus semua kategori prioritas berdasarkan saldo. Setiap nasabah, dari yang nabung Rp50.000 hingga yang deposito miliaran, dilayani dengan hormat dan kecepatan yang sama. Kita ukur kepuasan mereka, bukan dari jumlah uangnya, tapi dari martabat yang mereka terima. Proposal itu ditanggapi dengan skeptis. Itu bisa membuat nasabah premium kita kabur. Atau justru menarik lebih banyak nasabah loyal yang menghargai prinsip keadilan, balas Reza yakin. Bayangkan pesan yang kita kirim ke masyarakat, di sini, setiap orang bernilai sama. Itu bukan hanya CSR, itu branding terkuat yang bisa dibeli dengan uang seberapapun. Perdebatan sengit terjadi. Tapi Reza punya data. Dia menunjukkan survei bahwa generasi muda lebih memilih institusi yang punya nilai etis yang jelas. Dia juga menunjukkan betapa viralnya kisah ayahnya, dan bagaimana sentimen positif justru mengalir deras ke arah BAN setelah mereka mengakui kesalahan dan berubah. Akhirnya, dengan dukungan kuat dari Direktur Utama yang juga tersentuh oleh kisah Pak Leman, program percontohan, layanan setara, disetujui untuk dijalankan di 3 cabang utama. Termasuk cabang tempat insiden terjadi. Peluncuran program diwarnai konferensi pers sederhana. Yang berbicara bukan hanya Direktur BAN, tetapi juga Pak Leman dan Mira, mewakili 2 generasi yang terdampak. Saya tidak butuh antrean khusus, ucap Pak Leman di depan para wartawan. Saya hanya butuh senyuman tulus dan perlakuan yang sama seperti manusia lain. Kalau itu bisa diberikan ke saya, artinya bisa diberikan ke siapa saja. Mira menambahkan dari sudut pandang anak muda, generasi kami mencari lebih dari sekadar keuntungan. Kami mencari nilai. BAN yang berani mengambil langkah berprinsip seperti ini, adalah BAN yang akan kami percayai di masa depan. Pemberitaan meluas. Kisah transformasi dari insiden memalukan menjadi terobosan etis menarik perhatian nasional. Bank Sentral Majapahit tidak lagi sekadar dikenal sebagai bank besar, tetapi sebagai bank yang berani berubah. Di balik layar, Mira menjalani magangnya dengan gemilang.
Dia tak hanya mengurusi administrasi, tetapi juga diajak Reza merancang strategi komunikasi untuk program-program yayasan. Kemandirian, ketelitian, dan empatinya bersinar. Reza melihat calon pemimpin masa depan di diri gadis sederhana itu. Suatu sore, Pak Leman mengajak Reza dan Mira berbincang di teras rumahnya sambil minum teh. "Kamu tahu, Nak," ucap Pak Leman pada putranya. "Dulu ayah khawatir kesuksesanmu akan membuatmu lupa dari mana kamu berasal. Tapi melihat apa yang kamu lakukan sekarang, ayah lega. Kamu menggunakan pengaruhmu untuk membuka jalan, bukan untuk mengangkat diri sendiri." Lalu ia berpaling pada Mira. "Dan kamu, Mira, jangan pernah biarkan dunia mengerasikan hatimu. Dunia butuh lebih banyak orang yang seperti kamu, berpikir jernih, namun berhati lembut." Pertemuan tiga generasi itu, pria tua bijaksana, pengusaha visioner, dan pemudi idealis, seolah merajut sebuah benang merah, bahwa kebaikan, ketika diberi ruang, bisa menyalakan perubahan yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Insiden di Ban bukan lagi akhir. Itu hanyalah permulaan. Permulaan dari perjalanan panjang sebuah prinsip sederhana yang hendak ditanamkan, bahwa di mata kemanusiaan, sandal jepit dan sepatu kulit Italia bernilai sama. Dan bahwa kadang, justru dari yang paling sederhana, kekuatan terbesar untuk mengubah dunia bisa muncul. Waktu terus mengalir, membawa serta transformasi yang perlahan namun nyata. Program layanan setara di 3 cabang percontohan Bank Sentral Majapahit menuai hasil yang mencengangkan. Bertolak belakang dari kekhawatiran awal, nasabah premium justru semakin loyal. Mereka merasa bangga menjadi bagian dari institusi yang berprinsip. Sementara itu, jumlah nasabah baru dari kalangan menengah dan UMKM melonjak. Mereka datang karena mendengar kabar. Di Ban itu, kita tidak akan dipandang sebelah mata. Kisah Pak Leman telah menjadi semacam DNA baru bagi budaya perusahaan. Staf-staf baru menjalani orientasi dengan sebuah modul wajib, Kisah Pak Leman, melihat manusia, bukan hanya angka. Mbak Riana dan Mas Adit, yang dulu menjadi antagonis dalam cerita itu, kini justru menjadi mentor tidak resmi yang dengan rendah hati berbagi pelajaran berharga dari kesalahan mereka. Rasa malu telah berubah menjadi komitmen. Di sisi lain, Mira telah menyelesaikan masa magangnya dengan gemilang. Reza tidak hanya menawarinya posisi tetap di Yayasan Daya Harapan Nusantara, tetapi juga memberikan beasiswa penuh untuk melanjutkan studi master di bidang social enterprise. Ilmu dari kampus akan mengasah otakmu, tapi pengalaman di lapangan sudah mengasah jiwamu. Gabungannya akan luar biasa, ucap Reza. Mira menerima dengan hati berdebar-debar. Dari seorang mahasiswi biasa yang membantu seorang kakek di bank, kini jalannya terbentang menuju karir yang penuh makna. Suatu hari, dia mengajukan proposal program baru kepada Reza, Sahabat Lansia, sebuah inisiatif yang memasangkan mahasiswa relawan dengan lansia yang tinggal sendiri, bukan hanya untuk bantuan fisik, tetapi untuk pertemanan dan pendengaran. Inspirasinya jelas, dari interaksinya dengan Pak Leman dan para lansia di panti. "Ini persis seperti yang ayah saya sukai," komentar Reza dengan mata berbinar. "Bukan sekadar memberi ikan, tapi membangun jembatan antar generasi." Laksanakan. Namun, kehidupan berjalan sesuai ritmenya sendiri. Pak Leman, di usianya yang ke-73, mulai merasa tubuhnya tak lagi seprima dulu. Namun, semangatnya tak pernah pudar. Suatu pagi, ia menemui Reza di rumahnya. "Reza, ayah punya ide. Ayah ingin menjadikan rumah kontrakan ayah yang sederhana itu menjadi rumah berbagi. Tempat anak-anak muda seperti Mira, mahasiswa, relawan, bisa berkumpul, berdiskusi, merancang program sosial. Bukan tempat mewah, tapi tempat yang hangat, penuh buku dan cerita. Ayah ingin warisan ayah bukan uang, tapi sebuah ruang di mana nilai-nilai kemanusiaan bisa terus hidup dan disebarkan." Reza terharu. Ia tahu ini adalah impian terakhir ayahnya, sebuah cara untuk mengabadikan semangat hidupnya. "Ayah, itu ide yang brilian. Biar saya dan tim yang urus renovasinya. Tapi biarkan konsep dan semangatnya tetap murni dari ayah." Rumah sederhana di Menteng Dalam itu pun direnovasi dengan hati-hati. Tidak menjadi mewah,
tetapi menjadi fungsional, nyaman, dan penuh karakter. Rak-rak buku dipenuhi literatur sosial, novel, dan biografi. Dindingnya dihiasi foto-foto dokumentasi kegiatan sosial Pak Leman selama puluhan tahun, gambar-gambar buram yang bercerita lebih lantang dari kata-kata. Sebuah prinsip utama ditulis di dinding depan. Di sini, setiap manusia adalah guru, dan setiap cerita adalah pelajaran. Peresmian, Rumah Berbagi Pak Leman, diadakan dalam acara sederhana. Hadir bukan hanya keluarga dan relawan, tetapi juga tetangga-tetangga lama, perwakilan dari panti jompo dan rumah sakit yang pernah dibantu, serta beberapa direktur dari ban yang telah berubah karena aksinya. Pak Leman, dengan baju batik sederhana, berdiri di tengah ruangan. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Tempat ini bukan milik saya," ucapnya. "Ini milik setiap orang yang percaya bahwa kebaikan itu sederhana. Melihat sesama sebagai manusia, mendengarkan sebelum menilai, dan membantu tanpa perlu panggung. Saya hanya seorang kakek dengan sandal jepit. Tapi saya percaya, ketika kita berkumpul dengan niat tulus, sandal jepit pun bisa meninggalkan jejak yang dalam." Reza, yang berdiri di sampingnya, tidak bisa menahan air mata. Mira, yang kini menjadi koordinator program pertama, Rumah Berbagi, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Saat itulah, Pak Leman melakukan hal simbolis yang mengejutkan semua orang. Ia mengeluarkan kartu ATM lama yang menjadi awal segalanya dari saku bajunya. Kartu ini yang mempertemukan kita semua. Sekarang, tugasnya sudah selesai. Lalu, dengan dibantu Reza dan Mira, ia memasukkan kartu itu ke dalam sebuah kotak kaca sederhana yang akan dipajang di etalase tengah. Biarkan ini mengingatkan kita, bahwa kadang, dari hal yang dianggap remeh dan tidak layak, bisa tumbuh hutan yang rindang. Beberapa bulan kemudian, pada suatu senja yang damai, Pak Leman berpulang dengan tenang dalam tidurnya. Tidak di rumah sakit mewah, tetapi di kamarnya sendiri di Rumah Berbagi, dikelilingi oleh aroma buku tua dan bunyi anak-anak muda berdiskusi di ruang depan. Berita duka menyebar. Namun, yang datang melayat tidak hanya orang-orang penting. Ratusan orang biasa memadati lokasi. Tukang sayur langganannya, penjual nasi goreng keliling, ibu-ibu PKK, puluhan lansia yang matanya telah dibuka operasi kataraknya, mahasiswa relawan, hingga staf ban yang pernah ia maafkan. Mereka semua membentuk antrean panjang untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemakamannya sederhana, sesuai wasiatnya, tetapi penuh dengan keharuan yang tulus. Dalam sambutannya, Reza berdiri dengan tegak di samping peti ayahnya. "Ayah saya tidak meninggalkan perusahaan untuk saya warisi. Beliau meninggalkan prinsip untuk saya jalani, bahwa kekayaan sejati adalah dampak baik pada kehidupan orang lain. Beliau tidak mewariskan mensyahn, tetapi sebuah rumah bagi gagasan, bagi empati, bagi kemanusiaan. Dan warisan terbesarnya," Reza menatap kerumunan, suaranya mantap, "adalah kita semua. Setiap orang di sini yang telah tersentuh oleh sikapnya, yang telah belajar untuk tidak menghakimi dari penampilan, yang kini berkomitmen untuk terus berbagi. Kitalah warisan hidup Pak Leman yang akan terus berdenyut." Rumah Berbagi Pak Leman terus hidup dan berkembang di bawah koordinasi Mira dan tim muda yang penuh semangat. Tempat itu menjadi hub bagi aktivis sosial muda, ruang diskusi inklusif, dan tempat awal banyak program komunitas. Kartu ATM dalam kotak kaca masih terpajang di sana, menjadi artefak pertama dalam Museum Kebaikan Sehari-hari yang kecil. Di sebelahnya, ada foto Pak Leman tersenyum dengan latar belakang anak-anak panti, dan sandal jepitnya yang legendaris, diawetkan dengan sederhana. Bank Sentral Majapahit secara resmi mengadopsi prinsip Leman dalam seluruh jaringan mereka, menjadikan kisah itu sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas korporat. Mereka bahkan membuat program beasiswa untuk anak-anak karyawan level bawah, diberi nama Beasiswa Pak Leman. Sedangkan Reza, selain menjalankan bisnisnya, semakin fokus pada yayasan. Ia tak lagi sekadar pengusaha, tetapi dikenal sebagai filantropis yang mengutamakan martabat. Setiap keputusan investasi sosialnya selalu diawali dengan pertanyaan, "Apa yang akan ayah saya lakukan?" Dan Mira, si gadis baik hati yang meminjamkan ponselnya, telah tumbuh menjadi seorang pemimpin sosial yang disegani. Kisahnya dari mahasiswa biasa menjadi penggerak perubahan sering ia ceritakan dengan satu kalimat penutup,
Semua berawal dari satu pilihan sederhana, untuk melihat manusia di balik penampilannya. Maka, lengkaplah sudah kisah itu. Bukan kisah tentang orang kaya yang menyamar jadi miskin. Bukan juga tentang balas dendam yang dramatis. Ini adalah kisah tentang keteguhan hati seorang manusia biasa. Seorang kakek dengan sandal jepit yang, tanpa sedikit pun niat untuk mengubah dunia, justru berhasil menggoyahkan tembok arogansi, menyadarkan sebuah institusi besar, membuka jalan bagi generasi muda, dan meninggalkan warisan yang paling abadi. Sebuah cara memandang sesama, bukan dengan mata yang menghakimi, tetapi dengan hati yang menyapa. Di Jakarta yang terus berdenyut dengan kesibukan dan penilaian dangkal, rumah berbagi, itu tetap berdiri sebagai oase yang tenang. Mengingatkan setiap orang yang masuk, bahwa sebelum ada angka di rekening, gelar di nama, atau merek di pakaian, kita semua adalah manusia. Dan terkadang, manusia dengan sandal jepitlah yang justru memiliki telapak kaki yang paling dalam jejaknya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Pak Leman. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk selalu melihat lebih dalam, bersikap lebih lembut, dan percaya bahwa kebaikan sekecil apapun selalu punya riwayat yang besar. Sampai jumpa di kisah penuh inspirasi lainnya.